zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampai di situ saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba diulangi lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong dan cukuplah Allah sebagai pelindung pembelaku. Ya, jadi cukup yang nolong Allah, yang bela Allah, yang ngurusi Allah. Kalimat zikir ini adalah kalimat yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in 1400 tahun yang lalu dan diabadikan oleh Allah taala di dalam wahyunya. Nah, diabadikan oleh Allah di dalam wahyunya, di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita pakai kalimat ini, maka insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres. Ya, insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres. Ya, insya Allah pasti beres. Biasanya yang zikir model begini langsung banyak yang nyatet ini. Dan biasanya kalau saya share video model begini banyak yang motong, banyak yang upload, banyak yang share. Kenapa? Karena banyak orang punya masalah nggak beres-beres. Punya hajat nggak kelar-kelar. Punya tujuan nggak tercapai, nggak kegapai. Tapi sebelum mengamalkan apa yang akan saya ajarkan ini, dan kalau udah saya ajarkan itu sudah pasti saya ijazahkan. Jadi nggak usah nanya lagi Habib ijazahnya mana, diizinkan atau tidak. Kalau Anda melihat tayangan ini, amalkan seperti yang saya ajarkan, berarti sudah mendapat ijazah dari saya dan saya dapat dari guru-guru saya. Syarat nomor 1 adalah yakin. Mutlak apapun itu amalannya, doa itu syaratnya harus yakin. Yakin qabul. Yakin terkabul. Jadi jangan lagi kirim pesan WhatsApp ke Habib Novel dengan kalimat, Habib sudah saya amalkan, tapi kok gak kabul-kabul ya? Berarti kamu gagal. Gagalnya apa? Mempertanyakan kabul atau tidak kabul itu berarti ragu. Orang yang yakin itu tidak melihat apa yang di depan mata. Contoh, pegawai negeri yakin tanggal 1 dapat gaji dari pemerintah. Gajinya yakin masuk ke nomor rekeningnya. Begitu ya kalau nggak salah ya. Karena saya kan bukan pegawai negeri. Yang PNS itu kalau gajian cash atau masuk ke rekening. Ada PNS di sini? Ya coba yang PNS, saya butuh informasi yang benar, jangan sampai saya salah. Masuk rekening, tanggal berapa masuk rekeningnya? Tanggal 1. Kalau merah, jadi masuk tanggal berapa? Berikutnya, 2, oke. Intinya di awal bulan, gaji langsung masuk nomor rekening. Karena punya perjanjian dengan negara dan sudah bekerja untuk negara. Negara tidak akan mengingkari janji. Itulah janji negara. Jadi tanggal 1 rekening akan terisi. Kecuali kalau tanggal merah. Pindah hari berikutnya sesuai jam kerja. Mungkin perbankan ya, sistem keuangan nasional. Baiklah. Orang yang yakin dan kita harus yakin. Orang yang percaya dan kita harus percaya kepada pemerintah. Ya, kepada pemerintah. Dan menjadi PNS itu tidak pernah melihat yang di depannya ini. Walaupun di depannya nggak ada gaji, dia tahu nanti kalau sudah tanggalnya ya rekening akan terisi, betul? Betul? Jadi orang yang yakin akan janji bosnya, dalam kasus PNS bosnya adalah pemerintah, yakin akan gaji bosnya, maka tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 dia bekerja tanpa dapat gaji. Dia bekerja tanpa dapat gaji. Sebetulnya dapat atau enggak dapat?
Dapat. Dapatnya per hari atau enggak per hari? Dapatnya bahkan mungkin per jam. Dapatnya per jam. Hanya saja oleh pemerintah dicairkan tanggal 1. Betul begitu? Yakin tiap hari digaji, yakin awal bulan akan cair, maka PNS tidak pernah bertanya kepada orang lain dan tidak pernah bertanya kepada pemerintah, kenapa ya tanggal 7 kok belum masuk ya, tanggal 8 kok belum masuk ya, kenapa ya tanggal 10 kok belum masuk gaji saya. Ngomong sama temennya seperti itu, temennya nanya balik, lah tanggal 1 kemarin sudah masuk belum? Ya sudah, ini yang saya maksud untuk bulan depan, kok sampai tanggal 15 belum masuk? Kata temennya, kalau stres pergi ke rumah sakit jiwa. Ya gajimu nanti bulan depan tanggal 1, ya itu akan muncul. Ini baru tanggal 5, baru gajian kamu kemarin, ini baru tanggal 20. Masih ada mungkin 10 hari atau 11 hari lagi. Jadi ya tenangkan pikirmu, bekerjalah dengan baik. Betul atau betul? Betul atau betul? Baru bekerja dengan pemerintah yang solid, pemerintah yang kuat, pemerintah yang kaya, pemerintah yang bagus, yakin dia kerja nggak mikir hari itu walaupun pulang tangan kosong, besok pulang tangan kosong ya. Dia yakin gajinya sudah ada, disimpan. Betul begitu? Maka kalau minta sama Allah Ta'ala, yakinnya harus lebih dari itu. Walaupun sekarang mati-matian kok kelihatannya kosong. Kelihatannya kok kosong. Yang kita percaya bukan yang di tangan. Yang kita percaya yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah sudah disimpankan dan siap untuk dicairkan. Sehingga kita tenang menjalani hidup, nyantai, penuh nikmat, ibadahnya kenceng, amalannya tak tergoyahkan, betul-betul dijalani dengan penuh keyakinan. Ini syarat menjalankan zikir dan wirid model apapun. Kalau tidak begini, Anda gagal, jangan salahkan kecuali diri Anda sendiri. Jelas semuanya? Jadi jangan sampai lagi kirim pesan WhatsApp atau nanya langsung ke saya atau kiai atau habib yang lain. Yai saya udah amalkan nariyah kok nggak hasil ya, nah berarti gagal itu. Ya, Yai saya udah amalkan munjiah kok nggak hasil ya. Yai saya udah ziarah kuburnya orang-orang soleh, tawasul orang soleh, kok ya toko saya masih sepi ya. Padahal saya tawasul biar toko saya laris. Yai kenapa rezeki saya masih seret? Semua pertanyaan ini adalah pertanyaan orang-orang yang ragu. Orang yang yakin nggak pernah nanya, amal saja, nyantainya luar biasa. Habib Novel Al-Idrus bulan Syawal yang lalu hutang tanahnya 7,7 miliar, betul? 7,7 miliar dan tanahnya masih berupa pabrik. Ya, berupa apa? Pabrik. Pabriknya dibongkar, dirobohkan. Dibangun jadi asrama santri 4 lantai. Alhamdulillah sampai hari ini hanya kurang 2,9 miliar. Artinya hampir 5 miliar sudah terbayarkan. Dan alhamdulillah Pak Novel tenang-tenang saja, nyantai-nyantai saja. Kenapa? Yakin pasti lunas, insya Allah cepat, gak pakai repot, gak pakai masalah. Yang penting bergerak terus bergerak, terus berusaha, terus berjuang, dan jangan berkeluh kesah kepada siapapun. Jalankan tugasmu, nyantai saja, beres-beres. Asik atau enggak asik?